Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsandi, kelas manajemen malam semester 5. Berikut saya akan menyampaikan rangkuman materi ekonomi Islam. Yang pertama, yang ingin saya sampaikan, pengertian dan makna adanya ekonomi Islam. Yang kedua, apa itu ekonomi syariah. Yang ketiga, perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Yang keempat, tujuan ekonomi Islam. Yang kelima, prinsip dan praktek ekonomi Islam. Langsung saja, yang pertama, pengertian dan makna adanya ekonomi Islam. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ismak, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Yang kedua, apa itu ekonomi syariah? Adalah suatu cabang pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi syariah memiliki 2 hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut. Yang ketiga, perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Krisis ekonomi yang sering terjadi di Tenggarai adalah ulah sistem ekonomi konvensional yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen profitnya. Berbeda dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah dengan instrumen profitnya, yaitu sistem bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada di tengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis, yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya, serta komunis yang ekstrim. Ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Yang keempat, tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya dapat berubah tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi Islam. Yang terakhir,
Prinsip dan praktek ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal. Di antaranya, yang pertama, tauhid atau keimanan. Bisa diartikan bahwa semua yang manusia lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Yang kedua, keadilan. Diartikan bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan tidak menzalimi manusia lain hanya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Nilai ini menganjurkan manusia dapat menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitasnya di dunia. Yang keempat, khilafah atau pemerintahan. Pada nilai ini, pemerintah berperan untuk memastikan agar perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, ma'at atau hasil. Diartikan bahwa hasil atau laba yang diperoleh di dunia akan menjadi laba di akhirat kelak. Itu tadi rangkuman yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.